Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Kopas Tobing. Sekarang di samping gue sudah ada salah satu mobil wajibnya pejabat di Indonesia. Yes, apalagi kalau bukan Jeep Wrangler Rubicon. Yes, jadi bukan Jeep Rubicon ya, karena Rubicon itu adalah varian tertinggi dari line-up-nya Jeep Wrangler. Nah, di 2025 kali ini, Jeep Wrangler Rubicon Facelift hadir di Indonesia. Seperti apa aja sih ubahan-ubahan yang ada di mobil ini dan improvement yang ada? So this is it, CVT Review, first impression, Jeep Wrangler Rubicon Facelift. Bedanya apa aja sih? Ya, kita mulai dulu dari eksterior depannya. Ya, kalau kalian lihat, grillnya ini adalah salah satu pembeda terbesar di versi facelift ini ya. Kalau yang dulu pemisah antar lubang grillnya ini tuh dia sewarna body dan lebih besar. Tapi di versi facelift ini dia langsung dibedakan warnanya. Jadi nggak sewarna body, dia pakai finishing seperti dark gray gitu. Dan jumlah celahnya itu lebih banyak jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kalian bisa lihat, nah ini kelihatan jadi lebih rugged ya. Kalau yang lama itu kan kelihatannya lebih elegan, lebih ya mungkin lebih city lah. Kalau ini kelihatan lebih off-roader sejati. Nah, sisanya dari bagian depan sini tidak terlalu banyak perbedaan ya. Bumpernya masih sama, bumpernya itu dia masih pakai hook dua buah dan berwarna merah finishingnya. Untuk headlampnya dia masih mempertahankan desainnya yang berbentuk bulat dan masih memakai teknologi LED yang which is bagus banget. Fog lampu bawahnya juga memakai LED, bagus. Terus untuk air vent di atas kap mesinnya dia masih pakai model yang sama. Dan di bagian samping kap mesinnya masih ada tulisan Rubicon. Yang jadi favorit orang Indonesia. Nah, di depan sini dia juga sennya letaknya masih sama dengan yang previous yang free facelift. Dia masih memakai LED DRL di sini yang nantinya kalau misalnya kalian ingin berbelok akan berubah menjadi lampu sen. Jadi overall masih mirip karena memang nggak banyak perubahan sih karena ini adalah sebuah facelift. Perbedaan lagi, dia sudah tidak memakai antena yang panjang lagi. Dia sekarang antenanya sudah dipindahkan ke kacanya dan antenanya sudah printed jadi kelihatan lebih modern. Nah, kalau kalian lihat kacanya lagi, itu ada sebuah Easter egg, yaitu adanya siluet Jeep first gen yang diprinted di kacanya. Bagus banget. Dan berbicara soal kacanya, Jeep Wrangler Rubicon ini sudah menggunakan kaca Gorilla Glass. Mantep bener. Oke, itu aja dari bagian depan. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ya, ini dia bagian sampingnya. Ya, mobil ini cukup panjang ya. Panjangnya sendiri ada di 4.882 mm. Lebarnya ada di 1.894 mm. Dan tingginya ada di 1.901 mm. Ya, nggak beda jauh sama gue, meskipun mobil ini lebih tinggi dari gue ya. Dan untuk wheelbase-nya, dia ada di 3.008 mm. Jadi cukup panjang ya. Dan harusnya translate ke interiornya. Harusnya spacious. Nanti kita lihat pas bahas interiornya. Ya, dia dimensinya panjang banget. Kalian bisa lihat ya nih, pintunya aja space-nya banyak banget. Dan gak heran, banyak pengguna Jeep Wrangler Rubicon itu menambahkan logo Mogi di sini. Oke, ya kalau di bagian samping sini, ubahan yang paling kelihatan adalah pada velgnya ya. Sekarang palangnya dia beda. Kalau yang dulu kan dia palang 5, terus ada pecahan di ujungnya, ada cabangnya, ada 2. Nah kalau sekarang, dia lebih simple. Jadi lebih kelihatan Jeep-nya gitu ya. Ya, untuk ukuran bannya sendiri, bannya ada di 255/75 R17 dan kalau misalnya di off-road ini disebut sebagai ban 32. Dan bannya, kalau kalian membeli Jeep Wrangler Rubicon Facelift nih, kalian langsung dapat ban BF Goodrich Mud Terrain. Jadi misalnya turun dari dealer langsung bisa off-road. Keren banget kan? Terus di samping sini dia juga ada logo yang di sini Trail Rated 4x4 yang menggantikan letak dari antena yang ada di Jeep Wrangler terdahulu. Sekarang diganti emblem ini, terus juga emblemnya itu ada aksen-aksen merahnya, jadi lebih kelihatan kekinian ya. Kalau yang dulu kan warna silver aja, kalau sekarang udah diganti ada aksen-aksen warna merahnya. Terus sisanya seperti bentuk spionnya dia masih sama, tapi spionnya sekarang sudah ada blind spot warning ya. Jadi kalau misalnya mau pindah jalur langsung ada layar di ada warning di sini. Jadi bisa lebih safe ya. Terus ada
LED turning lamp ya, karena memang lampu sennya menghadap ke depan, jadi perlu ada di sini karena biar sampingnya lebih aware. Dan untuk pintunya, ya khas Jeep ya di sini, engselnya dibiarin di luar. Kalau mobil kan di dalam, kalau dia di luar supaya kelihatan lebih ruggednya. Yes. Untuk handle pintunya dibikin simple aja seperti ini ya, biar kelihatan kalau mobil ini adalah sebuah Jeep yang rugged gitu ya. Ya, di samping sini nggak ada yang gimana-gimana sih, karena memang mempertahankan ciri khas dari sebuah Jeep Wrangler. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ya, di bagian belakang sini dia masih mempertahankan lekukan-lekukan boxy dari sebuah Jeep Wrangler terdahulu ya. Jadinya kaca belakangnya tuh besar banget, jadi selain bisa pandangannya jelas banget ke belakang, kalian juga nggak bakal kesulitan untuk menambahkan sebuah logo Moge di sini. Ya, karena biasanya yang punya Jeep Wrangler itu punya juga Moge yang satu itu. Kalian udah pasti tahu dong mereknya apa. Ya, terus juga di belakang sini bagusnya sekarang sudah ada kamera mundur yang plug and play. Jadi kalau misalnya kalian mau nurunin ban cadangannya ini, kalian harus copot dulu kamera mundurnya di belakang sini. Itu ada kuncinya di bawah dan nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian mau masang, karena memang masangnya itu gampang banget. Yes. Terus juga di belakang sini ada engsel-engselnya tuh yang ditaruh di luar, jadi menambah kesan rugged dari sebuah Jeep Wrangler. Terus juga di bawahnya tuh ada tow hook berwarna merah. Jadi kalau misalnya kalian ke putter, nggak perlu khawatir, tinggal taruh winch di situ dan mobil kalian bisa ditarik dengan mudah. Yes. Sisanya di belakang sini dia juga lampunya sudah full LED, bagus banget, dan bentuknya masih seperti Jeep Wrangler dahulu. Kotaknya masih sama lekukannya, tapi desainnya sekarang jadi lebih modern. Ya. Terus untuk bagasinya sendiri dia pembukaannya juga cukup unik ya, seperti sebuah Jeep Wrangler. Ini dia bisa dibuka terpisah untuk pintunya yang bagian bawah. Kalian buka dulu, dan kacanya baru buka selanjutnya. Yes, jadi kesan klasiknya itu masih ada. Dan kalau misalnya mau tutup, kalian harus tutup kacanya dulu, baru tutup pintu bawahnya. Jangan kebalik ya, soalnya kalau pecah mahal harganya. Ya, terus gitu terbuka dia langsung ada kapasitas bagasi yang cukup besar, ada di 533 liter ya. Jadi cukup oke untuk membawa barang-barang yang akan kalian gunakan kalau misalnya camping atau berpetualang dengan mobil ini. Dan kalau misalnya masih kurang juga, kalian misalnya cuma pergi berdua gitu ya, kalian bisa lipat bangku tengahnya, langsung ada ruang bagasi sebesar 2000-an liter. Itu gede banget sih. Ya itu karena memang berkat wheelbase yang panjang dan juga desain boxinya. Jadi space yang dimiliki mobil ini bisa lebih banyak. Terus di bagasi ini juga ada sebuah subwoofer besar keluaran Alpine. Yes, jadi mobil ini sudah menggunakan premium sound dari Alpine yang kualitasnya nggak perlu diraguin lagi. Karena biasanya kalau di toko audio, merek Alpine salah satu yang paling mahal sih. Ya, terus di bagasinya juga ada ruang bawahnya tuh. Wah, ini ruang bawahnya juga cukup besar ya. Jadi untuk naruh-naruh barang-barang perintilan-perintilan itu bisa taruh di sini. Karena memang space-nya juga cukup banyak dan barang-barang tersembunyi tinggal taruh sini terus ini. Nggak usah bilang siapa-siapa. Ya. Nah, di belakang sini juga ada detail yang unik. Jadi kalau kalian lihat di pinggiran bagasinya itu ada tulisan door hinges dan juga roof. Buat apa? Ya, kalau kalian lihat tadi di bagian samping gue bilang ada engsel-engsel pintu yang kelihatan ya. Dan ada kelihatan bautnya. Nah, itu bautnya bisa kalian copot dan taruh di bagian door hinges-nya ini. Jadi bisa seperti Jeep terdahulu yang pintunya tuh pendek atau bahkan nggak pakai pintu gitu ya. Itu kalian bisa langsung copot bautnya dan taruh di sini. Dan kalau misalnya kalian mau bikin yang open top, bisa juga. Karena di sampingnya tuh ada buat naruh baut dari atapnya. Jadi ini udah disesuaikan ukurannya, jadi nggak perlu khawatir kalau bakal terlalu longgar atau bakal terlalu sempit. Karena sudah sesuaikan juga, jadi tinggal copot taruh sini, jadi bisa full open top. Nah, itu di sampingnya juga ada baut untuk windshield-nya. Jadi windshield-nya pun juga bisa dicopot gitu ya, jadi seperti sebuah off-roader sejati. Nah, terus di belakang sini ada juga gambar dongkrak, dan dongkraknya itu ada di bawah sini. Wah, jadi langsung dikasih tahu gitu, ini letak dongkraknya di sini, letak bautnya di sini. Kalau misalnya mau dicopot, jadi nggak perlu khawatir, bautnya bakal hilang. Dan kalau kalian lihat lagi, di bagasi ini ada Easter egg lagi. Jadi di sini ada plakat yang menandakan kalau Jeep Wrangler Rubicon facelift ini asli dari Amerika, guys. Yes, di sini ada tulisan Made in USA. Terus ada developed in Auburn Hills dan juga built in Toledo. Jadi mobil ini
bukan build up negara selain asal Jeep ini ya. Ini asli dari Amerika. Jadi untuk build quality-nya nggak perlu dikhawatirkan. Ini tutup bagasinya tadi seperti gue bilang, harus kacanya dulu, baru kita tutup pintunya. Bunyi khas sebuah Jeep Wrangler. Itu aja dari eksteriornya, sekarang kita lihat interiornya. Ya sekarang kita lihat bagian interiornya ya. Untuk masuk agak ini ya, butuh effort ya, tapi agak keringanan dikit karena sudah ada handle gripnya di sini. Nah, untuk engsel pintunya di sini masih memakai tali ya, jadi ciri khas sebuah Jeep Wrangler itu masih pertahankan. Bagus banget. Ya, sekarang kita tutup pintunya dan suara khas sebuah Jeep Wrangler itu langsung kedengaran dengan sangat jelas. Yes. Tapi sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @CVT Indonesia, serta website kami di cvtindonesia.co.id, dan TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, gitu masuk interiornya, duduk. Ya, memang bukan yang terbaik ya di belakang sini ya. Dia untuk bangkunya cukup tegak, dan kaki gue itu ya tidak tersangga dengan baik sih. Ya, tapi nggak apa-apa, ini adalah sebuah off-roader yang seharusnya bisa memberikan kesenangan tersendiri untuk penggunanya. Ya, untuk legroom sendiri, tinggi gua 182 cm, dan ini posisi mengemudi gua itu masih ada ruang sekitar 3 jari. Ya, dia pinter juga ini bikinnya ya untuk bagian belakang dari joknya, karena dia dibikin coakan gitu, jadi bisa memberikan ruang lebih untuk legroom. Nah, untuk footroom, untuk footroom dia bisa masuk dengan cukup mudah ya. Ini kaki gue tuh bisa masuk dengan cukup mudah. Jadi kalau misalnya gue mau selonjoran di belakang sini, kaki gue bisa masuk. Tapi memang untuk sudut joknya dia memang agak tegak sih ya. Ya, terus di belakang sini sudah ada kisi-kisi AC ya. Ya, tapi memang nggak bisa diatur suhunya. Dia cuma extension dari AC depan ke AC belakang. Dan di bagian bawahnya ini ada kontrol untuk menaikkan dan serta menurunkan kacanya. Jadi dibikin di tengah sini. Terus di bawahnya ada USB-C port dan USB-A port juga, bagus banget. Dan di bawahnya lagi udah ada sebuah colokan rumah yang memiliki daya 230 volt atau 150 watt. Jadi kalau misalnya di tengah hutan lagi off-roader pakai Wrangler Rubicon ini, gadget kalian baterainya habis, tinggal colok di sini. Atau misalnya mau colok-colok home appliances seperti air fryer, itu bisa dicolok dengan mudah di sini. Jadi bagus banget ya. Nah, terus kalau ngeliat kalian di atas, ini udah ada roll cage ya. Jadi kalau misalnya off-road, mobil ini sudah memberikan safety yang lebih karena sudah ada roll cage. Ciri khas sebuah Jeep Wrangler Rubicon, ini ada roll cage, ini benar-benar oke ya. Terus karena dia door trim ini memang cukup terbatas, speakernya ditaruh di roll cage-nya ini. Ya, speaker yang tadi gue bilang, ini sudah memakai sound premium dari Alpine. Nah, di sini juga sudah ada 2 buah lampu yang sudah LED. Jadi kalau misalnya lagi di tengah hutan mau baca buku gitu ya, kalian tinggal nyalain ini aja, bisa baca buku gitu. Ya, untuk door trimnya sendiri materialnya masih pakai plastik yang keras, meskipun untuk menyadarkan tangan kalian itu sudah ada material soft touch di sini dengan jahitan-jahitan merah. Dan di tengah sini sudah ada armrest. Dan armrestnya cukup besar ya. Dan udah ada stopper, bagus banget. Dan sudah ada cup holder sebanyak 2 buah. Tapi memang ini mengambil jok yang tengah ya. Jadi kalau armrestnya ini bisa dipakai kalau kalian cuma berdua di belakang. Oke. Ya, itu aja dari bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian depannya. Ya, ini dia bagian interior depannya. Ya, kalau misalnya kalian mau masuk lebih mudah, kalian bisa menggunakan handle grip seperti di bagian belakang. Ya, di depan sini untuk dashboardnya dia ya ada jahitan-jahitan asli dan ada aksen soft touch sedikit, tapi kalau kita lihat ke belakangnya itu masih pakai plastikan keras. Dan memang supaya pandangan ke depan lebih jelas, nggak terlalu mundur ke belakang, dashboardnya dibikin kecil sih. Dan untuk tempat penyimpanannya sendiri dia cuma ada di bagian sini kalau untuk menyimpan barang, dan volumenya juga cukup terbatas, dan cup holder itu cuma ada di bagian tengah sini ya. Oh ya, sama kalau misalnya tempat penyimpanan, yang paling besar adalah di tengah sini sih untuk konsol boxnya. Tapi ya memang ukurannya ya biasa-biasa aja, karena memang bukan fokus dari sebuah Jeep ya. Jeep ini fokusnya itu untuk memberikan pengalaman off-road yang menyenangkan bagi penggunanya. Yes, ya gitu masuk kabin bagian depan, gue langsung ngelihat ada perubahan terbesar jika dibandingkan dengan yang pre-facelift ya. Pertama dari head unitnya, biasanya kalau head unit yang dulu tuh cuma di 8 incian dan bentuknya kotak di tengah sini. Nah,
Kalau sekarang head unitnya sudah lebih besar, jauh lebih besar lebih tepatnya. Sekarang ukurannya ada di 12,3 inci dan resolusinya cukup jelas, dan di sini banyak fungsinya seperti media, terus juga comfort. Comfort ini untuk pengaturan AC ya, terus juga untuk heated seat, cooled seat itu ada di sini, dan heated steering wheel itu ada di pengaturannya ada di head unitnya ini. Navigasi, pengaturan koneksi Bluetooth untuk ke handphone kalian, dan ada settingan vehicle, dan ini adalah yang paling utama ya di mobil ini ya. Dia ada off-road pages yang mungkin ini paling sering digunakan nantinya. Nah, di sini kalian bisa setting seperti sway bar, itu mau kalian lihat di sini statusnya connected atau enggak. Kalau misalnya mau diputuskan koneksinya, kalian tinggal pencet aja di bawah sini ada tombolnya. Terus juga front axle locker, rear axle locker, semua statusnya ada di sini, dan kalau mau mengubahnya ada tombol di bawah sini. Jadi untuk mode off-road ya. Pengoperasiannya cukup mudah, jadi nggak mungkin tidak akan mengganggu penggunanya ketika sedang off-road. Terus ada aksesori gauge yang menampilkan temperatur dari coolant, temperatur oli, oil pressure, suhu dari transmisinya, dan juga status dari akinya. Terus ada pitch and roll, jadi kemiringan mobilnya juga bisa ditampilkan di sini, dan ada forward facing camera. Jadi untuk menampilkan citra di depannya. Mungkin kalau misalnya kaca kalian ketutup lumpur, kalian bisa langsung mengandalkan ini. Nah, di bawahnya ada apps ya. Seperti sebuah mobil pada umumnya, mobil-mobil kekinian pada umumnya, konektivitasnya bisa diatur di sini. Terus, tapi yang agak downside di sini karena hadirnya head unit yang lebih besar ini adalah pada kisi-kisi AC-nya. Nah, kalau kita tahu dulu Jeep JK juga JL yang pre facelift, dia masih menggunakan kisi-kisi AC yang bulat. Jadi tuh kesan Jeepnya tuh kerasa banget di dalam sini. Tapi karena untuk mengakomodir head unitnya ini, sekarang dibikin kisi-kisi AC-nya memanjang. Tapi kalau untuk sebelah kanan dan sebelah kiri, dia masih menggunakan kisi-kisi AC yang berbentuk bulat. Jadi ya masih ada kesan-kesannya dikit ya, walaupun di sini ya kerasa sih, kerasa modernnya, tapi untuk kesan Jeepnya jadi kurang. Ya, instrumen cluster dia juga tidak full digital, partial digital, jadi sebelah kanan dan sebelah kiri masih analog untuk mempertahankan aura Jeepnya juga. Dia berwarna amber, bukan berwarna merah atau berwarna kekinian ya, jadi ya masih kerasa kesan Jeepnya di sini. Terus juga dia untuk setirnya bagus, sudah dibalut kulit, dan untuk yang facelift sekarang, cruise controlnya sudah adaptif. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS seperti adaptive cruise control, blind spot warning, blind spot monitoring, itu udah ada di sini. Tapi sayangnya untuk lane following dia belum ada, karena memang untuk sistem power steeringnya dia masih menggunakan sistem hidrolik, yang dimana kalau misalnya sistem hidrolik tidak memungkinkan untuk mengakomodir fitur lane following, harus pakai electric power steering. Sementara di mobil ini power steeringnya masih hidrolik, jadi nggak bisa dipasang. Terus untuk posisi mengemudi sendiri dia commanding ya, khas sebuah Jeep. Dia tinggi dan blind spotnya minim sekali. Paling blind spot yang paling kelihatan adalah pada fendernya yang cukup lebar ya, karena memang ketutupan sama cupnya yang cukup tinggi. Terus di tengah sini ada kontrol untuk power window, ditaruh di tengah sini, nggak ditaruh di pintu. Terus ada aux sebanyak, untuk mengatur aux sebanyak 4 buah ya. Jadi kita masih bingung nih kegunaan aux ini untuk apa. Nah, terus di sini ada transfer case yang bisa digunakan kalau misalnya kalian mau pakai 4 wheel, dari 2 wheel mau ke 4 wheel, pindahin di sini. Terus juga ada tuas transmisi yang besar banget gitu, megangnya juga mantep, dan ada siluet Jeepnya di sini, Jeep yang first gen. Ya, terus untuk rem tangan sendiri dia masih memakai mekanik ya, belum pakai elektrik, karena memang supaya lebih rugged, jadi kesan off-roadnya juga lebih kerasa di Jeep ini. Joknya sendiri juga sudah pakai kulit, dan pengaturannya sudah elektrik, dan di facelift ini itu merupakan Jeep pertama yang menggunakan pengaturan jok elektrik di kedua penumpang depannya. Bahkan untuk penumpang depan dia sudah memakai elektrik, dan pengemudi juga memakai elektrik. Dan ini kalian nggak perlu takut misalnya lagi off-road, lagi korsleting itu gimana, nggak akan terjadi, karena memang sistem elektriknya untuk joknya dia sudah waterproof dan sudah teruji. Nah, terus inilah yang paling unik dari sebuah Jeep Rubicon, yaitu atapnya bisa kalian ganti-ganti. Yes, kalau yang bawaannya kita dapat hardtop ya. Tapi kalau kalian pengen ganti yang model kanvas, kalian bisa langsung ganti. Nah, secara ngelepasnya gimana?
Ya, pertama kalian harus lepas dulu kuncinya. Di sini ada banyak ya, ada 4 buah. Terus juga ya kebetulan ini ketutupan sun visor. Ngomong-ngomong sun visor, dia sudah memakai LED ya untuk sun visornya. Kalian tutup sebelah dan ini juga kalian harus copot sebelah kanan dan sebelah kiri, karena kalau copot sebelah doang nggak akan bisa lepas. Nah, gitu udah lepas semua, kalian tinggal dorong ke atas. Nah, tuh langsung terbuka ya. Iya. Ya, dan ini juga memasangnya juga cukup mudah. Jadi kalian harus buka dulu sebelah sininya, dan ketika kalian masang, tunggu yang sebelah kanannya bautnya ini masuk dulu ke lubang ininya ya, baru kalian bisa tutup gitu. Ya, susah ya. Itu aja dari bagian interiornya, dan ya satu lagi dia sudah memakai keyless engine start ya, mobil-mobil kekinian, karena memang harganya sudah cukup mahal. Oke, itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Let's go. Ya, sekarang kita lihat dapur pacunya yuk. Nah, untuk membuka kap mesinnya, dia nggak ada tarikan tuas di dalam interior ya, tapi untuk membukanya kalian harus release lock dulu sebanyak 2 buah di samping sini. Dan angkat sedikit, terus geser kuncinya ke atas. Nah, untuk ngeganjelnya dia belum pakai pegas ya, dia masih pakai tangkai seperti ini biasa. Ya, jadi kesan ragut itu kerasa banget, kerasa laki banget dengan membuka kap mesinnya aja. Ya, untuk kapasitas mesinnya sendiri dia ada di 2,0 liter ya, tenaganya ada di 285 PS dan torsinya di 400 Nm. Oh ya, mesinnya sendiri sudah memakai turbo, jadi mesinnya turbo charge bukan naturally aspirated, dan tenaganya dialirkan melalui transmisi torque converter biasa. Kalau misalnya kalian pakai yang two wheel drive, akan ke roda belakang. Tapi kalau misalnya kalian mau off-road, kalian langsung bisa mengaktifkan sistem four wheel drive-nya melalui tuas yang ada di dalam tadi. Ya, atau transfer case-nya ya. Nah, untuk sistem off-roadnya sendiri, Jeep menamakannya sebagai Rock Track On Demand. Yes, jadi ini paketan dari Jeep ya untuk penggeraknya. Jadi tidak hanya four wheel drive biasa, tapi dia juga ada differential lock dan juga ada sway bar yang bisa kalian atur-atur, mau connected atau misalnya mau lepas aja gitu. Itu kalian bisa mengaturnya di dalam dengan mudah banget karena tinggal tekan tombol aja. Nah, mesinnya sendiri dibiarkan seperti ini, tidak dibikin cover-cover yang bikin mesinnya jadi lebih rapih. Jadi ya biasa aja gitu dibikinnya. Dan ini menurut gue lebih kelihatan rugged ya. Jadi ada kesan klasik dari sebuah Jeepnya sih. Ya, mesinnya compact banget. Tadi seperti gue bilang cuma 2,0 liter, beda sama Jeep Wrangler terdahulu yang pakai mesin 3000 cc, bahkan dulu ada yang 3800. Jadi untuk konsumsi bensinnya harusnya bisa jauh lebih irit jika dibandingkan Jeep Wrangler terdahulu. So itu aja first impression dari Jeep Wrangler Rubicon facelift. Dan menurut kami mobil ini adalah bukan buat kaum mendang-mending, melainkan untuk kalian yang butuhkan sebuah statement. Ya secara fitur mungkin banyak pesaingnya yang punya fitur seperti ini. Tapi ingat lagi, it's a Jeep. Dibuat gaya-gaya on-road, oke. Off-roadnya capable banget, nggak perlu ditanya lagi. Terus juga Jeep itu punya heritage yang sangat panjang. Jadi untuk harga yang kalau misalnya dulu Jeep JL terdahulu yang udah ada itu harganya di 1,9 miliaran off the road. Jadi kalau on the road sekitar 2,1 miliaran ya. Dan mobil ini harusnya ada di rentang harga tersebut. Menurut kami dengan statement yang dikeluarkan dari mobil ini, harga tersebut sah-sah aja sih. Dan sekali lagi, mobil ini bukan buat kaum mendang-mending. Dan sekarang sudah ada ADAS-nya. Jadi store modernnya masih ada. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang, baca berita tidak hanya bisa melalui Instagram kami saja, tapi kalian bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Jeep Wrangler Rubicon facelift ini ketika nantinya sudah dijual, kalian bisa langsung check out website kami dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Nah, buat CVTs yang suka main TikTok, sekarang kami sudah punya TikTok di CVT Indonesia. Jadi, di follow ya. Oke CVTs, gue Kopas Tobing, pamit dulu.